Sesampainya kami di halaman rumah, gue pun langsung aja masuk mobilnya tanpa harus nunggu dia bukain pintu mobil kayak pasangan-pasangan alay lainnya. Jangan harap dah ada adegan-adegan kayak gitu antara gue sama Kak Fahri. Gue juga gak butuh kok perhatian dia. Toh dia juga gak ada niatan mau perhatiin ke gue. Jadi buat apa gue harus ngarep dia perhatian ke gue? Gak guna tahu gak? Kami itu gak bakal jadi pasangan yang romantis. Gak kebanyakan pasangan lain. Ingat, gue itu nikah sama dia cuma karena rasa kasihan sama maminya. Gak ada niatan lain. Gak ada rasa yang terselubung. Kalaupun nanti gue sama dia pisah, gue bakal seneng banget kalau itu terjadi. Udah siap? Tanya Kak Fahri. Iya, udah. Jawab gue singkat. Gue juga udah masang sabuk pengaman gue kok. Gue nggak lupa kayak semalam. Karena kalau gue sampai lupa, mungkin kami masih akan berdebat sebentar. Dan sebisa mungkin gue mau menghindar dari perdebatan unfaedah itu sama dia. Sepanjang perjalanan gak ada yang buka suara. Dia bungkam, gue juga bungkam. Cuma alunan musik yang menghiasi mobil ini. Itu pun gak terlalu keras bunyinya. Dia juga gak sedikit pun noleh ke arah gue. Sumpah, bener-bener cuek banget dah nih laki gue. Coba kayak dia gitu buka percakapan apa kayak basa-basi dikit kayak apa gitu biar gak sepi dan sunyi kayak gini. Tapi kenyataannya dia gak sedikit pun teriak buat ngajak gue ngobrol atau sekedar basa-basi. Tapi ya udahlah, gue juga gak ngarep dia ngajak gue ngobrol. Gue juga tahu dia pasti masih kecewa banget sama mantan tunangannya itu. Pasti dia sayang dan cinta banget sama tuh cewek. Sampai segitunya dia galau gara-gara dikhianatin sama tuh cewek. Ya iyalah, pasti dia kecewa. Emangnya cowok yang mana yang kagak kecewa dan sakit hati kalau diselingkuhin kayak gitu? Apalagi si ceweknya sampai hamil sama selingkuhannya itu. Pasti sakit banget rasanya. Kasian juga ya suami gue ini kalau dipikir-pikir. Nanti pulang sekolah gue jemput, ucap Kak Fahri yang berusaha membuka percakapan setelah sekian lama tadi bungkam. Yalah, sekian lama. Bahasa gue sok iya banget tong. Gak usah. Gue bisa pulang sendiri kok, tolak gue. Ini gue bukan modus atau pengen dibujuk gitu ya. Tapi gue emang gak mau dijemput gue pikir lebih baik gue sama dia itu bersikap dan beraktivitas kayak biasanya saja, seperti sebelum-sebelumnya. Gak usah saling lempar perhatian dan sebagainya. Toh nanti ujung-ujungnya kita juga bakal cerai kok. Gue nyadar diri aja gue ini cuma istri kontrakan dia. Yang nikah sama dia cuma buat gantiin pengantin wanitanya kak waktu itu. Jadi gue gak mau berharap lebih dan nantinya malah baper sama perhatian-perhatian kecil dia. Dan nanti ujung-ujungnya gue malah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kan horor tuh kagak lucu dah. Tapi gue bakal tetap jemput lo nanti, ucapnya yang masih aja kakek mau jemput gue. Gak usah, beneran gue bisa pulang sendiri. Kakak gak usah punya tanggungan gitu sama gue. Kita urus aja urusan kita masing-masing. Gak bisa, gue bakal tetap mau jemput lo nanti. Ada yang harus kita bicarakan berdua nanti setelah gue pulang dari kampus. Gue langsung jemput lo ke sekolah lo. Sambungnya yang masih aja kakek mau jemput. Emang dia mau bicara apaan sih? Kak serius amat. Aduh, gak usah sok serius deh. Pernikahan ini juga gak disengaja. Gak ada yang harus diseriusin di antara gue sama Kak Fahri. Bener gak? Tapi kak, gak ada penolakan. Ini perintah suami, jawab dia dingin dan terus natap ke depan ke arah jalan. Sedangkan gue udah gak bisa berkata apa-apa lagi.
dan Kak Fahri pun harus melaju dengan cepat dan keadaan pun sekarang udah menjadi hening kembali kayak tadi. Sebenarnya gue gak suka dikacangin kayak gini. Gue gak suka sama keadaan yang kaku kayak gini. Tapi gue harus terbiasa dengan keadaan seperti ini. Karena gak mungkin si Esbalok ini bicara lebih dari apa yang dia butuhkan. Dia gak bakal suka nyindir kayak Farhan adiknya Noh. Setelah menempuh perjalanan yang gak terlalu lama, akhirnya gue pun sampai juga di sekolah. Gue pun bersegera buat turun dari mobilnya. Tapi tiba-tiba gue teringat kayak sesuatu sebelum gue benar-benar turun. Kak, gumam pelan dengan ekspresi datar. Fahira mau salim. Mana tangannya? Pinta gue, karena dia masih ajak duduk rapi di bangku kemudinya dan tangan yang masih bertumbuh di setir mobilnya. Gue ulangi sekali lagi, gak bakal ada adegan romantis-romantisan saat gue turun dari mobilnya dia. Dia gak bakal turun buat bukain gue pintu. Gue juga gak ngarep sih dia gitu ke gue. Toh gue juga punya tangan sendiri buat buka pintu. Ngapain juga ngarepin dia buat bukain gue pintu mobilnya. Nih, ucap sambil menyodorkan tangan kanannya ke depan muka gue. Gue pun langsung salim sama suami gue dan segera turun dari mobilnya. Blam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab datar dari dalam mobilnya. Gue pun berlalu dan dekat dia dan udah masukin gerbang sekolah, sedangkan dia sudah melaju perjalanannya menuju kampusnya. POV Fahri. Gue mungkin terasa kaku dan dingin banget di mata adiknya Fahri karena sikap gue yang terlalu datar dan ngacangin dia gitu kak aja di mobil. Bukannya gue gak mau ngajak dia ngobrol atau apa, cuma gue bingung aja mau ngobrol apa sama dia. Gak ada topik pembicaraan yang menarik buat dibahas. Jadi ya udahlah, kita cuma bisa diam-diam aja dari tadi. Sebenarnya gue jemput dia pagi-pagi juga karena mami yang nyuruh tadi pagi. Gue aja pas bangun tadi lupa kalau gue udah beristri. Gimana gak lupa coba? Gue tidurnya aja masih sendiri meskipun udah punya istri. Tidurnya di rumah masing-masing pula. Adakah pesan yang lebih aneh dari gue sama adiknya Fahrino? Kayaknya kagak ada deh. Gue juga udah pikir sesuatu tadi malam, dan ini udah gue pikir mateng-mateng dari semalam. Soalnya kalau kagak mateng nanti malah sedikit sakit perut. Iya kagak sih? Hehehe, udah forgetting aja soal kalimat unfaedah gue tadi itu. Gue mau usulin sesuatu ke dia soal hubungan gue sama dia gitu. Makanya gue kayak mau jemput dia tadi, biar nanti gue bisa bicara berdua setelah dia pulang sekolah. Niatnya gue bakal ngajak dia ke kafe buat bicarain masalah ini. Ya udahlah, gimana nantinya aja. Kalau dia nanti setuju, gue mau langsung bilang. Niat gue itu sama papi gue, sama bunda dan abinya Fahira juga. Tapi kalau dia gak setuju, gue juga gak apa-apa. Mungkin benar kata dia, lebih baik kita itu jalanin aktivitas kita masing-masing tanpa harus merasa ada beban atau apapun. Iya, dia tadi nyuruh gue buat jalanin hari kita itu masing-masing kayak biasanya. Tapi gue gak bisa lepas tanggung jawab juga sama dia. Gimana pun dia istri gue yang udah sah di mata hukum dan agama. Dan yang bikin gue salut juga sama dia, tadi sebelum dia pergi dari hadapan gue, dia masih ingat buat salim dulu sama gue. Semalam waktu gue mau pulang dia juga salim sama gue. Itu artinya dia masih menghormati gue sebagai suami. Masa gue gak bisa menghormati dia sebagai istri? Kan gak adil gitu buat dia. Sebisa mungkin gue juga harus bisa menghormati dia sebagai istri gue ya, meskipun rumah tangga gue sama dia itu nggak wajar. Emang hubungan gue sama dia yang kayak gini masih bisa dibilang rumah tangga? Hahaha, kayaknya nggak deh, soalnya kita tuh hidupnya masing-masing. Iya kagak sih? Sesampainya gue di kampus, gue langsung aja menuju kantin yang udah jadi tempat nongkrongan gue sama sahabat gue. Siapa lagi kalau bukan Rizky sama Akbar. Dan bahkan sekarang
Akbar bukan cuma sahabat gue tapi kakak ipar gue. Hahaha. Aneh ya, kok bisa sih takdir gue kayak gini jadi ipar sahabat gue sendiri. Konyol dah nih hidup gue. Hei man, kami di sini. Panggil Rizky sambil melambaikan tangannya ke gue, dan ternyata di sana udah ada Akbar juga. Gue pun langsung menghampiri kedua sahabat gue yang lagi duduk di pojokan kantin. Biasalah pojokan memang salah satu tempat terpas buat nongkrong dan ngobrol sama sana sini. Apalagi ngobrol, kami bertiga itu suka ngaco dan aneh. Jadi nggak enak aja gitu kalau sampai anak-anak yang lain pada denger. Woi, pengantin baru, kok lemes gitu sih? Tanya Rizky sambil nepuk bahu gue saat gue udah duduk di samping dia. Biasalah man, kayak gak tahu aja keadaan gue sekarang. Jawab gue santai sambil nyeruput teh sosro milik Rizky. Gini nih enaknya punya sahabat yang ngomong aja tanpa harus izin dulu. Hahaha. Kalau gue cuma bisa nyaranin lo yang kuat aja ya nikah sama adik gue. Soalnya lo kan udah pada tahu gimana sakannya adik gue. Sambung Akbar sambil ngaduk-ngaduk minumannya pakai sedotan. Hehehe. Iya juga man, bener apa yang dibilang kakak ipar lo tuh. Secara kan istri lo kagak ada lembut-lembutnya jadi cewek. Kita juga udah pada tahu kali gimana si Fahira. Sambung Rizky yang juga gak mau kalah. Alah, tenang aja gue pasti bisa atasin dia. Jawab gue santai sambil terus menyerobot sosro Rizky. Hoi, ini ada apaan? Abangnya nih, lo pada ngapa ngibahin adik gue pagi-pagi? Sambung apa yang udah melarai perbincangan gue sama Rizky tentang adik dia. Hahaha, sorry man. Jawab Rizky sambil ketawa kesetanan. Tapi gue mau ngomong serius sama Lori. Ucap Akbar tonah ada nada bercanda lagi. Kayaknya dia emang mau bicara serius. Mau ngomong apaan? Tanya gue santai. Gue cuma mau bilang tolong jaga jangan kagetin adik gue ya. Sekarang gue titip dia ke lo. Sekarang dia udah jadi tanggung jawab lo. Jadi gue mau banget sama lo. Lo jangan pernah sedikit pun menyakiti adik gue. Dia adik gue satu-satunya yang paling gue sayang. Gue tahu mungkin sifat dia agak belangsakan kayak gitu. Tapi percaya dah dia itu baik. Ini gue ngomong kalau bukan sebagai seorang sahabat tapi sebagai seorang abang yang nitipin adiknya pada suaminya. Ucap Akbar panjang lebar yang bikin gue sama Rizky cuma diam membungkam mendengar penuturan Akbar tadi. Iya gue tahu gimana sayangnya Akbar sama adiknya itu, apalagi cuma adik satu-satunya cewek lagi. Ya jelas Akbar kagak bakal rela kalau ada yang sampai nyakitin adiknya. Oke brother, gue janji gue gak bakal nyakitin adik lo. Lo tenang aja, gue bakal jaga dia kayak lo jaga dia selama ini. Jawab gue sambil menepuk bahu Akbar sebagai seorang sahabat. Iya gue percaya kalau gue ngomong kayak gini karena gue cuma gak mau adik gue disakiti sama siapapun. Gue sayang banget sama dia. Iya tenang aja, lo bisa pegang omongan gue kok. Gue gak bakal neko-neko di belakang adik lo. Gue janji sebagai seorang sahabat ke lo. Oke gue percaya, jawab Akbar singkat sambil tersenyum. Sedangkan Rizky cuma jadi pendengar di antara kami berdua. Oke gue jadi saksinya kalau Fahri gak bakal nyakitin adik lo. Sambung Rizky yang juga udah ikut nimbrung. Oke lah gue percaya, gue pegang omongan lo man. Jawab Akbar. Oke, jawab gue singkat. Oh iya, satu lagi. Sambung Akbar tiba-tiba. Apaan lagi? Tanya gue bingung. Gue mohon lo apaan? Yang jelas ngomongnya man. Tanya gue bingung soal nih anak bicaranya kak orang gagap kagak nyampe ngomong satu kalimat saja. Lo jangan minta jatah dulu ya sama adik gue, soalnya dia masih sekolah man. Sambung Akbar dengan suara pelan, takut anak-anak yang lain pada denger. Hehehe, kampret dah lo Bar, sampai segitunya lo khawatirin adik lo sama Fahri. Hehehe. Rizky udah ketawa kesenangan waktu dengar Akbar ngomong kayak gitu ke gue. Sumpah ini anak kalau mau ketawa kagak kira-kira dulu minta ditampol kali tuh bibir.
Woi, bisa kagak sih lo jangan ketawa kayak gitu Nyat. Diliatin tuh sama anak-anak yang lain nanti lo malah dikira gila lagi. Sambung Akbar yang udah ngelempar Rizky pakai sedotan minumannya. Hehehe, maaf maaf, refleks gue, jawab Rizky cengengesan. Lo juga Bar, ngapain lo pakai ngomong gitu segala? Udah teman kita kayak setan masih aja ngomong yang macem-macem. Udah tenang aja, gue juga gak bakal nyentuh adek lo. Gue doyan gue sama ya kayak gituan, badan model triplek jam jalan kayak gitu juga. Sambung gue, kok gue malah menghina istri gue sendiri sih depan abangnya juga. Mampus nih gue dicekek sama Akbar nanti. Hoi, gitu-gitu adik gue juga. Udah lo nikahin kampret, ucap Akbar nih bu pada gue pakai buku paket punya Rizky. Eyalah bahasa lo Nyat, kagak doyan nanti kalau lo khilaf lo embat juga, sambung Rizky. Santai banget dah nih bocah ngomongnya. Udah ah, apaan sih ngomong gituan. Udah tenang aja Bar, gue gak bakal kok nyentuh adik lo beneran dah, ucap gue yakinin Akbar yang siapa juga gitu yang mau nyentuh cewek kayak gitu. Belum juga apa-apa gue udah ditonjok nanti, kan horor tuh. Iya Bar, tapi kalau Fahri khilaf maafin ya, hehehehe, sambung Rizky Kabarat yang udah nyeletuk aja. Woi, apaan sih lo, sambung gue yang udah lempar Rizky pakai sedotan minumannya tadi. Iyalah udah ah, gue mau ke fakultas gue dulu, ada praktek nih gue pagi ini, sambung gue beranjak dari duduk gue. Yang semangat ya adik ipar, ucap Akbar ngeledekin gue sambil gue melanggang dari hadapan sahabat-sahabat kaparat gue nih. Ye, jawab gue singkat lalu pergi ninggalin mereka berdua di kantin yang udah ketawa kesenangan habis ngeledekin gue.